ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganku.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online hari Minggu tanggal 7 Februari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita memulai, Bapak Ibu persiapkan diri agar kita fokus pada saat kita memuliakan nama Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini Tuhan, di waktu yang indah ini, kami akan mengkhususkan diri untuk beribadah melalui online ini Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri, hati, pikiran, dan segenap yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon, kami diberkati. Tuhan Yesus, kami akan tabiskan ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan dan memulai. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang kita berjumpa lagi saat ini. Dari manapun tempat Bapak Ibu berada, mari persiapkan hati dan pikiranmu. Sama-sama kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan tulus mencari wajah Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mari datang dengan segenap hati di hadirat-Nya. Dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
kasih Tuhan, kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memuji, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan saudara, haleluya. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena semua yang Dia perbuat baik dan berguna untuk kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, dari tempat Bapak Ibu berada kita bangkit berdiri. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Sekali lagi, mari bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya, mari bertepuk tangan, bersyukur dan memuji Tuhan. Sama-sama katakan, betapa hatiku, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, mari puji namanya. Puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Mari bersyukur, sekali lagi katakan syukur, 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 haleluya. Puji, puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Sekali lagi katakan, aku ada sebagaimana aku ada. Sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita teduhkan hati kita. Kita bersedia untuk dilawat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama menyerukan kepada semua bahwa sungguh
hari-hari ini sangat gersang. Semua musim akan berlalu. Mari persiapkan hatimu untuk sebuah pesta anak domba yang sudah disediakan. Haleluya. Amin. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, tinggal ranting kering bertebaran. Kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah sudah akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Lagi katakan, dunia semakin gersang. Dunia semakin gersang, semua musim berlalu, tinggal ranting kering bertebaran. Kaki kecil melangkah, waktu yang akan patah sudah akan sampai tepinya. Insan merajut kisah tanpa sepatah resah. Aku tak peduli keabadian. Sangkakala berbunyi banyak telinga tuli, Maharaja segera kembali. Mari sama-sama serukan, serukan bagi bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah tersedia. Serukan bagi bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah tersedia. Sekali lagi katakan, serukan bagi bahaya kepada semua. Kita tinggal menghitung hari sisa. Dengarkan mempelai menyapa dengan mesra. Pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah tersedia. Pesta anak domba telah Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini
Kami dapat Tuhan ada bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Sekalipun kami terpisah, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari berfirman-Lah bagi setiap kami Tuhan, dan kiranya dengan firman-Mu itu terus menguatkan kehidupan kami. Dan boleh kami hidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Di minggu pertama bulan yang kedua, kita boleh sama-sama mengucap syukur sebulan telah terlewati. Sekalipun kondisi dan keadaan sangat tidak menguntungkan. Sebab di awal bulan bangsa kita sudah mengalami berbagai macam bencana. Tetapi sebagai orang percaya, saya dan saudara ada di tengah-tengah negeri ini. Ketika satu masalah belum selesai, lalu datang lagi berbagai-bagai permasalahan baru. Jadi tahun baru bukan hanya pribadi yang baru, tetapi juga masalah-masalah baru timbul. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menyikapinya? Mungkin seringkali kita merasa, wah, kenapa semuanya jadi seperti tidak terkendali? Padahal kita semua sudah diajarkan bahwa saat ini memang waktu dan masa yang semakin dekat. Waktu dan masa yang semakin singkat yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita berpikir setahun yang lalu, kita masih belum terbiasa, bahkan mungkin belum disarankan memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan. Kita masih santai ketika pertama kali pandemi itu terjadi di luar negara kita. Saya ingat itu awal-awal Maret, baru kita semua ibadah offline ditiadakan. Lalu kita mulai masuk ibadah online. Kita berharap bahwa 3-4 bulan saja itu akan berlaku. Tetapi ternyata setahun berlalu tanpa terasa. Terus kita ada ibadah-ibadah yang hanya diselenggarakan online. Lalu kemudian ada aturan-aturan, ada PSBB, kemudian ada lagi new normal, aturan kebiasaan baru. Kemudian sekarang lagi ada istilah yang lain. Ada 3M, ada 5M, ada 7M. Ya. Segala sesuatu kita lihat semua terjadi begitu cepat. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak lagi waktu yang kita masih punya, kita tidak tahu. Beberapa waktu ini juga setiap kali saya membuka media sosial, setiap hari ada saja hamba-hamba Tuhan yang berguguran. Dan kemudian kita melihat lagi, akhirnya jadi semakin kita mungkin ada rasa takut, khawatir, lalu bertanya-tanya kapan ini akan berakhir. Percaya saja bahwa segala sesuatu akan berakhir. Di dunia ini semuanya akan berakhir. Tetapi masa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kepada kita juga. Ada hal yang harus kita lakukan. Bahwa di masa pandemi ini secara jasmani kita diberikan harus mencuci tangan, bahkan sampai ada aturannya berapa detik gitu ya. Lalu pakai sabun, tidak boleh tidak pakai sabun. Saya juga tidak mengerti apakah virus itu takut sama sabun gitu ya. Lalu ada hand sanitizer, ada desinfektan untuk membersihkan benda-benda di sekitar kita. Kemudian kita harus pakai masker. Pakai masker itu kita lakukan bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain, menjaga orang-orang yang kita kasihi. Supaya mereka jangan sakit, kita jangan bawa penyakit, dan kita sendiri pun tidak sakit. Jadi semua aturan-aturan itu ada gunanya buat kita.
Kemudian kita juga dianjurkan berjemur, olahraga teratur, waktu kita menjadi lebih banyak di rumah ya. Waktu-waktu itu dipergunakan walaupun kita menjaga jarak, tetapi kehangatan di antara keluarga harus tetap terjalin. Karena setiap kali kita di rumah ada sebagian yang sekarang anak-anak sekolah dari rumah, ya beberapa mungkin bekerja dari rumah, berarti setiap hari harus bertemu. Kalau dulu kita masing-masing punya urusan sibuk, sekarang kita lebih mengenal lagi keluarga kita. Nah, kalau lama-lama bosen juga jadi stres ya, bosen di rumah. Nah, sebenarnya saat itu kita sedang diajarkan bahwa lewat pandemi ini, lewat segala sesuatu yang terjadi, Tuhan mengajar kepada kita satu pola hidup kebiasaan baru yang intinya menuju kepada pembersihan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, pembersihan tubuh yang kita lakukan sekarang yaitu tadi, pakai masker, cuci tangan, setiap kali pulang dari bepergian kita harus mandi, membersihkan badan ya, baju harus segera dicuci dan sebagainya. Itu secara tubuh. Lalu pembersihan jiwa, kita mengadakan olahraga teratur, kita minum vitamin, kita makan makanan bergizi, ya supaya apa? Imun tubuh kita meningkat, supaya kekebalan tubuh kita terjaga, sehingga virus itu bisa kita kalahkan. Dan ada pembersihan roh. Menjaga hati tetap tenang, sekalipun ada ketakutan, sekalipun ada kekhawatiran, tetapi kita menjaga hati kita tetap tenang. Memperbanyak waktu berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang di dalam kondisi dan situasi seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita minta pertolongan. Sekarang kalau kita mencari perlindungan, apakah di luar kota, apakah di luar negeri, ataukah di tempat-tempat yang didirikan mungkin perlindungan, tidak bisa. Semua sudah terkena. Bahkan orang-orang ternama, bahkan orang-orang yang berkuasa juga kalah oleh virus ini. Jadi Tuhan mengajar kita sama seperti memperbaiki pola hidup, pola makan dan pola pikir. Jadi ternyata ada hikmat yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Setahun kita belajar dari hal itu. Dan setahun berlalu, setiap kita pasti punya, kalau tahun baru itu biasanya identik dengan resolusi. Resolusi apa yang akan kita canangkan untuk tahun yang baru ini. Ini baru sebulan berlalu. Lalu kita melihat, wah sepertinya kita tidak punya resolusi apa-apa. Karena segala sesuatu di luar kendali kita, benar. Karena kita tidak punya kendali atas segala sesuatu. Kita belajar dari Yakobus pasal 4, ayat 13 sampai 17 yang berkata. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan apa? Ia berdosa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sudah diajarkan bahwa setiap masalah harusnya kita anggap itu bukan satu persoalan dalam kehidupan kita. Karena masalah yang terbesar bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima banyak kebenaran, seharusnya pola pikir kita sudah diubahkan, pola hidup kita sudah diubahkan, dan resolusi-resolusi yang kita harus jalani adalah memulai perubahan demi perubahan. Tetapi jika kita ingin melakukan segala sesuatu di situ katakan,
Jika Tuhan menghendaki, itu bukan sekedar pemanis kata-kata. Itu bukan sekedar, oh ya ntar ya kalau Tuhan kehendaki ya. Kita seringkali pakai itu hanya sebagai basa-basi. Tetapi sebenarnya itulah yang Tuhan harapkan. Benar-benar kita menggantungkan harap hanya kepada Tuhan. Kita tahu ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Injil, firman Allah yang benar, firman Allah yang murni, yang harus benar-benar menjadi pelita bagi kehidupan kita, menjadi terang yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kita. Kita sudah diajar bagaimana kita menjaga perkataan kita. Lihat, kita diajar memakai masker, jaga perkataan kita. Kita diajar mencuci tangan, jaga perbuatan kita. Lalu pemikiran-pemikiran kita. Ketika kita diajar berdiam diri, banyak waktu ada di rumah. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan hanya pergunakan untuk kekhawatiran yang berkepanjangan. Jangan hanya pergunakan untuk mengeluh dan mengeluh. Tetapi pergunakanlah waktu itu untuk berperkara dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan sedang lakukan buat hidup saya, hidup orang-orang yang saya kasihi, hidup kita semua. Pasti masing-masing punya kehendak Tuhan yang harus kita genapi dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita membuat resolusi-resolusi. Tetapi sekali lagi hikmat yang kita ambil bahwa kita diajar untuk bersih-bersih di tahun ini. Segala sesuatu harus bersih. Kalau kita melihat bagaimana mereka dalam kehidupan akhirnya pandemi ini menjadi satu hal yang biasa. Banyak orang mulai mengabaikan, banyak orang mulai tidak peduli. Padahal kita harus tetap berjaga-jaga, itu harus tetap. Tapi kita bukan berjaga-jaga karena kita khawatir, takut, bukan. Tetapi kita belajar dari setiap apa yang terjadi ini, bahwa Tuhan memang menghendaki bersih-bersih, kekudusan seluruh hidup kita. Menjaga pikiran tetap bersih, menjaga hati tetap bersih, menjaga perkataan bersih, menjaga perbuatan dan tindak laku kita bersih di hadapan Tuhan. Kalau dunia ini bertarung melawan virus corona, tetapi kita bertarung melawan virus dosa. Dosa itu harusnya tidak lagi menguasai kehidupan kita. Ini tahun yang baru, jadikan ini waktunya untuk berubah. Jangan cuma slogan saja. Jangan cuma tiap kali kita dengarkan saja, tetapi kita tidak pernah melakukan perubahan-perubahan, aturan-aturan, kebiasaan baru yang Tuhan sudah berikan lewat kebenaran firman Allah. Salah satu kuasa sebagai anak-anak Allah untuk menjadi anak-anak Allah, Tuhan berikan kita firman Allah. Tuhan berikan kita penebusan di dalam kuasa darahnya. Tuhan berikan kita Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kehidupan kita. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan firmanlah yang bisa membuat kita bersih. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 9 juga berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu berarti saatnya kita bersih-bersih, saatnya kita melakukan kebenaran firman Allah dalam hidup kita. Saatnya kita menghidupi itu. Dan kalau kita berkata jika Tuhan menghendaki dalam setiap apa yang kita lakukan, bukan sekedar pemanis kata-kata, bukan basa-basi, tetapi memang tergantung dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mau, saya lakukan ini. Jika Tuhan kehendaki, sebab apa?
Sebab kita hanya mendapatkan tempat di kerajaan Allah jika kita melakukan kehendak Bapa. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin berbuat segala sesuatu, hari ini kita belajar. Satu, kita diajar untuk membersihkan setiap segi kehidupan kita. Bukan saja secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Mari perbaharui, mari saatnya sekarang bersih-bersih. Itu sebabnya kenakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan supaya dia membersihkan hidupmu. Dan kemudian apa yang kita lakukan, biarlah segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Sebab Tuhan menghendaki kehidupan kita ini dalam masa yang sangat singkat. Supaya hidup kita hanya tidak seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi dalam masa yang singkat itu yang nantinya akan lenyap segala sesuatu. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Kita seringkali berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi kita mau belajar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau Tuhan kehendaki terjadi sesuatu di sekitar kita, terjadi sesuatu di negeri kita, mulai dari pandemi sampai bencana-bencana, memang bukan Tuhan yang menjadikan bencana itu. Semua adalah kesalahan kita sebagai manusia. Sekarang saatnya kita berubah, memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Mulai mengubah dan hiduplah menurut aturan-aturan yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita bermegah, oh kita pandai, kita bijaksana, kita pintar dan sebagainya. Tuhan bilang itu sama dengan kita memegahkan diri dalam congkak kita. Dan kemegahan yang berasal dari diri kita itu salah, Tuhan bilang. Kalau kita tahu melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak pernah melakukannya, maka Tuhan memandang kita berdosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, biarlah di minggu kedua, di minggu pertama, bulan yang kedua di tahun ini. Mari mulai kita benar-benar siap bersih-bersih. Bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan perkataan kita, bersihkan tingkah laku perbuatan hidup kita. Supaya kita benar-benar bisa berkata bahwa apa yang kulakukan adalah karena Tuhan menghendakinya. Sehingga kita benar-benar masuk di dalam aturan-aturan kebiasaan baru. Bukan berdasarkan aturan dunia, tetapi aturan kebenaran firman Allah. Mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Ketika kita masih diberikan waktu sampai saat ini, pergunakan dalam waktu yang singkat, yang hidup manusia hanya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi jika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, dunia ini akan lenyap. Tetapi mereka yang melakukan firman-Ku akan tinggal tetap selama-lamanya. Jadi mari kita bersama-sama mempersiapkan kehidupan kita benar-benar bersih-bersih Bapak Ibu Saudara. Dan benar-benar kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya pada waktunya Tuhan tidak menolak kita. Sebagaimana yang dikatakan Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mari sama-sama kita mau belajar dari setiap peristiwa yang ada. Jadikan ini sebagai momen untuk kita membersihkan kehidupan kita dan melakukan seluruh kehendak Bapa hingga kita didapati berkenan di hadapannya. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya satu kerinduanku. Hanya satu kerinduanku,
sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Dengan lebih tulus lagi, katakan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus tujuan hidupku. tujuan imanku. Amin, berkenan. Sekali lagi angkat pujian ini. Oh, haleluya. Sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Berkenan di hadapan Bapa. Bapa di sorga, kembali kami menyampaikan kerinduan kami untuk kami sungguh-sungguh diproses, dibentuk, disempurnakan seperti Bapa di sorga adalah sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih hamba-Mu, Ibu Pendeta Meska Pesah yang Tuhan sudah pakai menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan terus mengurapi, menyertai, memakai beliau, memberkati dalam keluarga, dalam pelayanan gereja, apapun yang dilakukan semua boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sore hari ini, di tanggal 7 Februari 2021, Tuhan memberkati, terus pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami membawa persembahan kami. Kuduskan dan berkati untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, GSKI Kebonjeruk. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Kami serahkan mereka yang terpapar sakit khususnya COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan pemulihan sesuai dengan kasih karunia-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu Tuhan, sesuai dengan maksud dan rencana-Mu yang indah, khususnya bagi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati tim medis yang merawat, yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi para pasien ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, anak-anak-Mu Bapa. Tuhan bela, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan akan hidup kami untuk terus memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan sore hari ini. Mari para permata hati Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Terimalah cinta kasih yang sempurna dari Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah komunitas yang diadakan mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu ya. Bapak Ibu, kita terus bertumbuh dalam Tuhan dan jangan sungkan untuk menghubungi kami, khususnya jemaat GSKI Kebonjeruk yang sedang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah ya.
apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, silakan hubungi kami para pengurus ya, dan kami siap melayani Bapak Ibu Saudara. Salam sehat, salam kangen buat semuanya. Haleluya, Tuhan berkati.